Eh, kita ini nunggu siapa sih? Pak Hendy. Pak Edi. Ini rumahnya siapa nih? Pak Hendy. Kamu kenal nggak dengan Pak Edi? Enggak. Nggak kenal. Kamu taunya yang dari TV ya? Mm-mm. Ya udah. Sekarang mudah-mudahan Pak Edi segera datang ya dari Ya. Jakarta ya. 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 Halo, selamat pagi. Tuh. Siapa ini? Berdiri. Mas Bayu. Tos dong. Mas, saya Ini siapa nih? Ini cucu. Oh, cucunya Mas Bayu. Siapa namanya? Flea. Oh, keren namanya. Fle. Ya. Pasti kamu punya kakak namanya juga Flo ya? Flo gitu ya? Oh iya. Gimana Mas dari jalan-jalan? Ini jalan-jalan, saya udah cerita dulu Ya. ke keluarga. Ya. Saya mau ketemu dengan Pak Edi. Anak susu semua ikut semua. Itu di ruang tunggu Pak Edi. Ini ngurusin repoti. Enggak. Subuhannya oke. Ya, enggak apa-apa. Jadi Baik. tambah sedulur. Tuh, mau ketemu Pak Edi. Mau tanya apa? Pak Hendy sekarang jadi apa? Jadi apa? Nah, tapi sekarang Pak Hendy ada di Jakarta, di LKPP. Mesti nggak tahu toh, Le? Ya, LKPP itu lembaga yang membuat aturan pengadaan. Nanti kalau udah lulus kuliah, mudah-mudahan bisa kerja di LKPP. Keren. Amin gitu. Salim dulu sama Pak Edi. Oke, Le. Nah, mulai main dulu ya. Oke. Dadah. Ya. Oke. Mas Menteri. Di Semarang benar-benar berubah total ya. Berubah total karena Mas Menteri Ini kok ngomongnya kok Mas Menteri bukan Mas Menteri. Mas Kepala gitu. Atau Hendy aja lah nama Hendy. Mas ya, Bayu. Mas Hendy ya. 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 Jadi Semarang berubah total luar biasa karena Mas Hendy memperhatikan aspek lingkungan, kemudian aspek infrastruktur, aspek pendidikan yang Mas Hendy sebutkan sebagai lompatan waktu itu. Insya Allah. Iya. Ini gimana sih resepnya kok bisa semuanya terwujud benar-benar gitu? Ya. Bukan hanya janji-janji gitu loh. Pertama, saya ini orang yang selalu mendengarkan masukan, terutama dari para ahli senior. Mereka punya pengalaman. Bahkan dengan masyarakat kebanyakan juga saya dengarkan. Mas Bayu kan juga sering menerima saya masukan. Awal mula kita berorganisasi, gimana caranya berdiskusi, berbicara gitu kan? Iya. Itu kok juga bagian daripada sifat saya. Nah, yang kedua waktu saya mendapatkan amanah jadi PLT wali kota sampai wali kota, itu yang saya lakukan. Turun ke bawah, mendengarkan masyarakat, mendengarkan para ahli. Nah, semuanya kemudian menjadikan saya mempunyai sebuah catatan-catatan yang diinginkan masyarakat. Gitu. Iya. Jadi kalau melakukan kontrol ini ya jangan orang lain tahu. Misalnya besok ya hari Rabu saya mau ke kelurahan A. Wah ya sudah. Itu udah disiapin semua sama perangkatnya, masyarakatnya. Wah kalau perlu yang kotor dibersih-bersihin. Enggak. Iya. Nah di awal-awal kan begitu. Saya mau ke kelurahan A ya. Kapan Pak? Rabu. Udah disiapin. Wah ini kok nggak kayak biasanya ya. Sudah berikutnya. Saya mau ke kelurahan B ya. Kapan Pak? Kamis. Nah, pas hari Kamis saya ke kelurahan C. Oh. Jadi mereka udah siap-siap sini, gini belum siapin. Lama-lama Iya. teman-teman terbiasa. Kita tuh pengen lihat aslinya supaya kita bisa membuat kebijakan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Dan ketemulah itu pola-pola itu. Jadi saya ingat almarhum Mas Pri GS ya. Iya. Ya, itu kan juga kalau manggil Mas Hendy Gus ya. Gus Hendy ini kemudian mengatakan betapa pentingnya otentisitas, otentik. Orang harus otentik. Nah ini yang dipegang Mas Hendy sampai sekarang. Mungkin Mas Pri di alam sana tersenyum. Amin. Menyaksikan ini ya. Sampai akhirnya Mas Hendy pernah dinobatkan sebagai salah satu wali kota terbaik se-Asia.
Wah, ini nggak main-main lagi nih. Untuk Indonesia ke depan, Indonesia butuh pemimpin-pemimpin yang kayak gini. Sebenarnya saya juga bingung kenapa bisa dinobatkan itu, ya kan gitu ya. Tuh. Kan jadi Itu ciri-ciri orang hebat itu begitu. belum bukan. Kalau dia sudah beramal, dia lupa amalnya, itu yang luar biasa. Tapi kalau dia beramal, tapi diingat dan dipamer-pamerkan, lah itu yang genah. Karena menurut saya yang penting hari ini kita lakukan aja yang di depan kita lakukan, kerjakan dengan baik. Masyarakatnya juga harus senang gitu ya, ada sebuah perubahan. Bahwa kemudian muncul orang mengatakan A, B, C, D dan seterusnya, ya kalau itu omongan yang bagus itu bonus. Kalau itu pas dilalah omongan yang nggak bagus, ya itu kritik dan saran aja, nggak perlu kita kemudian terlalu baper menanggapi. Maka di dalam mengelola Semarang waktu dulu, saya kemudian sering menyampaikan pada kawan-kawan, nggak mungkin loh orang Inggris datang ke Semarang, perbaiki Semarang. Orang Amerika datang ke Semarang, nggak mungkin. Yang bisa ya kita, maka ayo bareng-bareng. Karena kota ini sudah tertinggal sangat jauh. Dengan potensi yang sebenarnya luar biasa, tapi kemudian kota ini menjadi gap-nya sangat jauh. Nah, nggak usah dengan Jakarta yang APBD-nya triliunan. Dengan Surabaya, Bandung, bahkan dengan Solo waktu itu juga sampai ada kalimat ibu kota provinsi Jawa Tengah mau dipindah ke Solo. Waktu itu saya sempat. Nah, maka kita memulai itu dengan sebuah optimisme, ini bisa kita buat lompatan sepanjang ada dukungan dari masyarakat. Kalau hanya dari APBD saja tidak akan mampu. Kan APBD-nya kan setiap tahun ini pergerakannya hampir sama. Jadi udah, akhirnya kita yakinkan teman-teman yang ada di Semarang, pengusaha, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian para ketua RT RW, semualah yang kita ajak rembukan. Yuk, bareng-bareng. Allah ngapusi, lo nggak percaya kamu maunya apa, begini. Kita laksanakan. Akhirnya muncul sebuah trust, kepercayaan. Dan pada saat kepercayaan itu muncul, wah itu menggarapnya jadi lebih enak lagi. Kita bersihkan sana yuk, kita rapikan sini yuk. Kita bantu supaya investor ini bisa masuk di wilayah. Waduh, enak, luar biasa. Maka sebenarnya kekuatan masyarakat ini harus kita jaga dan kita pelihara. Itu sebabnya orang Semarang waktu Mas Edi naik jabatan jadi ketua LKPP di Jakarta, antara seneng karo sedih gitu. Waduh, iki eneng ora ya sing figurnya itu nanti menggantikan Pak Hendi lah itu. Wah, banyak. Orang-orang kayak saya ini kan banyak. Wah, ini yang ini. Ya, saya tahu kemarin waktu Mas Hendi pamit itu, karangan bunga di sepanjang Jalan Pemuda sampai Simpang 5 itu luar biasa. Ya, alhamdulillah. Ya. Semarang ditetapkan kota terbaik dari, saya lupa itu dari mana ya? Bappenas. Ya, Bappenas. Kemudian bersih lingkungan juga. LH. Dan berbagai penghargaan lainnya. Mas Hendi, dalam memimpin Semarang kemarin, Mas Hendi kan menanggapi masukan dari masyarakat itu lewat Medsos. Lapor Pak Hendi. Iya. Nah, itu kalau ada suara yang tidak menyenangkan gimana? Ya, jujur saya belajar dari Pak Ganjar. 2013 waktu Pak Ganjar dilantik, hal pertama yang dilakukan adalah meminta semua kepala dinas Jawa Tengah waktu itu punya Twitter. Nah, kemudian meminta para kepala daerah untuk memakai medsos untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat. Nah, langsung itu. Hari itu juga saya sampaikan pada teman-teman. Ya, memang tahapannya ini agak ribet ya, Mas. Karena kan di struktur organisasi Pemkot waktu itu ada yang belum banyak yang milenial. Milenial kan masih jadi staf, ya maksimal kasih. Di pucuk-pucuknya ini kan sudah golongan yang kolonial.
Nah itu lakukan training, pelatihan, tetap aja macet. Sampai akhirnya udah gini lah. Anda masih mau jadi kepala dinas, Anda harus bisa media sosial. Kalau Anda kemudian ngomong saya sudah mau pensiun, ya sudah. Anda harus ambil apa itu istilahnya? Pensiun dini. Bukan. Salah satu itu pilihannya. Anda harus ambil satu anak muda yang kemudian harus di sebelahnya, sebelahmu terus, sehingga bisa buka misalnya email, kemudian bisa menerima laporan masyarakat sambil kamu belajar. Nggak ada kata tidak. Pokoknya ini harus karena di tingkat provinsi juga perintahnya begitu. Ya alhamdulillah. Ini kemudian memulai kita dengan sebuah program namanya Smart City. Ya inline berjalan beriringan. Nah, waktu itu di kota-kota yang lain hampir-hampir masih jarang. Saya hanya melihat itu, saya waktu terus terang belajar dari Surabaya. Surabaya sudah mulai Smart City. Kita mulai berjalan beriringan. Bandung juga waktu itu. Akhirnya kita kembangkan Smart City. Oke. Dalam perubahan ini kan ada yang pro, ada yang kontra ya. Ya. Ketika itu dilakukan Pak Hendy, ada nggak yang kontra dari kaum kolonial? Pasti ya, pasti. Jadi memang banyak senior yang mengatakan begini, ya kamu nggak akan bisa memuaskan semua orang, semua pihak. Tapi kamu harus berhitung, sisi kemanfaatan itu harus dirasakan oleh masyarakat banyak. Nah, sama juga kemudian memaksa para pejabat untuk mereka melek IT. Pasti ada juga yang kontra gitu kan. Nah, saya cuma ada pilihannya begitu. Saya pengen semuanya kemudian bisa berkembang sesuai dengan konsep kemajuan IT yang sedemikian dahsyat. Jadi kalau Anda nggak mau ya silakan mundurlah. Tapi kalau Anda mau tapi sampai hari ini belum bisa, rekrut aja anak muda. Ya tapi tentu saja non budgeter, pakai duitnya Anda sendiri kan ya, mosok gajinya puluhan juta menyisihkan 2-3 juta untuk hal yang baik, mereka masih keberatan. Oke. Jadi Pak Hendy ini mengelola tentang perubahan change manajemennya. Jadi sangat bagus juga mengerti yang lama dan memahami yang baru. Iya, perubahan ada, sustainability juga ada. Ya, yang bagus ya kita terusin. Ya oke. Gini Pak Hendy, terkait dengan dunia IT tadi, dengan medsos terutama ya. Akhir-akhir ini kan wong Jawa ranyak. Siapa itu yang tanya? Ada beberapa yang disebut tokoh masyarakat, kemudian bahkan disebut juga akademisi, itu mengeluarkan kata-kata yang atau diksi yang tidak tepat. Misalnya dengan mengatakan dungu, tolol, terus dia doang Jawa Nun Sewu, bajingan. Nah, itu kan menurut Mas Hendy gimana itu? Saya termasuk orang yang sangat hati-hati di dalam pemakaian kata-kata yang mungkin tidak tepat atau bisa menyinggung perasaan orang. Waktu saya di Pemkot atau saat saya di LKPP ini, boleh ditanyakan ke teman-teman. Nggak pernah saya namanya marah. Karena saya meyakini sekali bahwa yang sedang saya hadapi ini juga sama-sama manusia, makhluk ciptaan Tuhan. Kalau saya kan tinggal gini aja. Satu, tolong kerjakan ini ya. Nggak dikerjain. Yang kedua, kenapa kamu nggak ngerjain, bisa nggak? Kalau dia jawab nggak bisa, kita ajarin. Kalau dia jawab bisa, ya ayo kerjain dong. Terus begitu yang ketiga nggak dikerjain, kenapa mesti marah, tinggal digeser aja kok. Kita punya bolpen. Mohon maaf ya, aku ganti ya, kamu nggak melaksanakan tugas. Jadi daripada kemudian harus marah, beradu argumen dalam tone yang tinggi, membuang energi, udah gitu menyita pikiran energi kita, udah gitu lawan bicara kita juga mungkin juga tersinggung. Kan jadi memikirkan hal-hal yang mestinya nggak perlu kita pikirkan. Nah,
Nah, makanya saya termasuk orang yang menjaga benar bagaimana kemudian orang itu tidak sampai tersakiti dengan kalimat kita ini. Terus kalau sampai itu membudaya di masyarakat. Waduh, jangan dong. Kan kita ini udah terkenal negara yang adiluhur gitu ya. Iya. Yang kemudian saling menghormati, tepo seliro, tenggang Iya. rasa kan yang gitu-gitu kan ini sudah sangat terkenal. Memang perubahan itu mungkin ada ya, perubahan ya. Iya. Waktu zaman saya kecil dengan zaman sekarang. Kita nggak paham anak muda hari ini. Mungkin karena mereka sangat familiar dengan namanya medsos, di wilayah netizen, mereka kerap mendengar kata-kata seperti itu, mungkin dianggap biasa. Tapi mesti ada yang mengingatkan, mesti ada yang mengembalikan memori mereka tentang sejarah kebangsaan kita ini. Sebagai bangsa yang besar, menghargai para pahlawannya, kemudian menghormati perbedaan. Ya negara ini negara yang adiluhur loh. Jadi mesti ada yang mengingatkan begitu. Sekarang kalau akademisi sudah berperilaku seperti itu gimana menurut Mas Hendy? Akademisi kan pasti ilmunya jauh lebih hebat dari warga biasa. Ya tantangannya memang begitu, orang penyakit hati gitu ya, iri, dengki dan seterusnya. Orang merasa kadang-kadang sudah punya kekayaan, terus dia jadi sombong, dia punya ilmu, dia jadi sombong. Ya mesti yakin di atas langit ini masih ada langit. Kenapa sih mesti begitu? Ya kamu dilahirkan di mana? Mungkin kalau dilahirkan bukan di Indonesia boleh lah berlaku terlalu individualis sekali. Ya kalau kita ini kan dilahirkan di Indonesia, yang pemimpin-pemimpin zaman dulunya sudah meyakini berbagai perbedaan itu ada di bangsa kita, tapi tetap bisa merdeka kok, tetap bisa jalan kok. Kenapa? Ada Pancasila di situ, ada sikap saling menghormati. Nah kalau ketemu yang begitu ya gimana caranya tuh orang-orang yang dipercaya oleh akademisi yang melakukan hal kayak gitu untuk bisa mengingatkan. Kan pasti akademisi itu punya tempat dia memberikan ruang untuk kuliah. Nah, pimpinan perguruan tingginya toh ingatin, jangan kayak gitu. Ya mesti ada yang ngingetin, mesti ada. Kita kan ini menerima limpahan informasi. Jadi penggunaan IT ini memang sudah tepat, tapi satu sisi kita nggak ada kuratornya yang menyeleksi pesan ini pantas atau enggak. Iya, nah, itulah kelemahan media sosial. Jadi mesti kita pinter-pinter untuk memfilter satu, apakah itu berita benar atau hoak. Yang kedua, apakah kemudian konten-konten ini pantas enggak untuk anak-anak kita atau tidak. Saya rasa memang perlu upaya-upaya untuk bisa memfilter media sosial, terutama dari sisi kemanfaatannya. Tapi kalau dipakai untuk hal yang positif, ya luar biasa media sosial. Ini memang ada kecenderungan kita dari dialog ke debat, budaya kita begitu. Jadi ketika debat itu harus ada yang menang dan ada yang kalah. Oh gitu. Kalau dialog kita kan saling mengisi. Saling mengisi. Sebenarnya sudah cukup lama. Bahkan dalam filsafat itu dijelaskan kekerasan itu tidak hanya dengan fisik, tapi dengan kata-kata itu merupakan tindakan kekerasan. Nah, di kita ini sekarang cenderung begitu. Filsafat ini antitesis terhadap filsafat. Filsafat antitesis terhadap kekerasan. Ya. Jadi barang siapa masih menerapkan kekerasan,
sekalipun dalam kata-katanya, Hmm. berarti dia bukan filsuf. Oh gitu, ya. Berarti dia bukan guru. Ya. Nah. Meskipun itu kekerasannya kekerasan verbal. Iya, Oh gitu. iya. Jadi Pak Hendy sudah pas nih, yang di Semarang, ya, yang di Semarang. Saya nggak tahu di Jakarta nanti. Tapi kita memang butuh dialog-dialog begini. Seperti yang sudah Pak Hendy lakukan untuk Semarang, selalu membuka ruang-ruang dialog, ya, dan itu cukup berhasil. Insya Allah. Harapan ke depan, Pak Terhadap Hendy. apa ini? Semarang, Terhadap Indonesia. Indonesia. Oh, oke. Sekarang Mas Hendy sudah ditempatkan skopnya tokoh nasional. Waduh. Ya kalau sesuai bidang saya ya, saya selalu mengatakan begini. Seluruh warga bangsa ini harus paham bahwa ada perjalanan-perjalanan sejarah ini yang kemudian membuat kita harus meyakini di proses pengadaan barang jasa itu harus dilakukan dengan baik dan benar, prosedural, transparan, pro produk dalam negeri, kemudian bisa melibatkan UMKK. Kadang-kadang omongan kayak gini kan oleh banyak orang, apa sih ini maksudnya apa sih? Apa produk dalam negeri ini sudah bagus dan lain-lain. Ya, tapi menurut saya kita mesti hari ini ngomong kita berpihak pada produk dalam negeri. Iya. Banyak contoh di dunia sana yang kemudian mereka, pemerintahnya mewajibkan, terutama di pengadaan produk dalam negeri, pengadaan barang jasa ya, oleh pemerintah untuk membeli produk dalam negeri. BPS mengatakan 400 triliun yang dipakai untuk membelanjakan produk dalam negeri itu akan mampu menyerap 2 juta tenaga kerja. Bisa mengungkit pertumbuhan 1,5 sampai 1,7%. Nah, setahun ini rata-rata di Indonesia itu ada di atas 1.000 triliun dari pemerintah daerah, kementerian, lembaga, yang mereka kalau kita hitung itu belanjanya sampai 1.100, 1.200, kan angkanya gede. Iya. Kalau semuanya dibeli untuk produk dalam negeri, waduh, berapa tenaga kerja yang terserap, berapa ekonomi yang tumbuh, berapa kemudian UMKK bisa terlibat. Nah, ini seringkali tidak banyak dilihat oleh pemangku-pemangku kebijakan, terutama di dalam proses pengadaan. Maka harapan ke depan dalam fungsi saya sebagai LKPP adalah saya kepengen mengajak kepada semua warga bangsa ini untuk kemudian kita berpihak. Belanja masalahnya ada 2. Satu, Pak, harganya terlalu mahal. Iya, harganya terlalu mahal karena nggak ada yang beli. Kalau kita semuanya beli, kuantiti banyak, dia akan bisa meminimalkan biaya operasional. Pak, kualitasnya nggak bagus. Lah kan ada pemerintah. Ada kita ini kalau kita udah berpihak beli, kita ngomong, ini es krimnya kok rasanya gini, terlalu manis, kurangi dong gini. Jadi mereka kemudian punya bahan untuk melakukan riset. Ya, intinya kita harus berpihak. Itu dari sisi pengadaan. Iya. Ngomong-ngomong, setelah di jabatan baru ini, godaannya banyak nggak? Godaan itu selalu ada di mana-mana orang. Tidak hanya saya di LKPP, waktu jadi wali kota. Mungkin juga teman-teman pejabat itu juga pasti mengalami godaan. Ya tinggal kita harus bisa melihat aja bahwa sebenarnya jabatan itu kan amanah. Kalau kita bisa menerapkan dalam alam pikiran kita seperti itu, maka ya godaan-godaan itu bisa kita lewati. Oke. Tambah satu lagi. Ya boleh. Saya mau tanya tentang Capres. Oh bukan. Pembangkit listrik tenaga sampah dulu. Ya. Gimana? Gimana? Jadi pembangkit listrik tenaga sampah itu adalah sebuah energi terbarukan yang rasa-rasanya memang harus segera diwujudkan di wilayah-wilayah yang punya problem sampah. Sampahnya setiap harinya ribuan ton. Itu akan bisa mengurangi sampah, mendapatkan tambahan energi.
yang harus dipahami adalah bahwa ini mengelola sampah loh, bukan membuat energi. Ya, ya, ya. Bagaimana mengelola sampah supaya tidak menumpuk, dapat bonus energi. Iya, iya, iya. Yang seringkali kemudian orang agak kebingungan, PLN bingung juga, atau siapapun, wah kok biayanya mahal? Loh iya, karena sebenarnya yang kita kerjakan adalah mengurangi sampah. Nah kalau satu visinya sudah dapat, saya rasa tidak hanya beberapa kota yang bisa mengelola sampah, tapi pasti banyak daerah-daerah yang kemudian akan menyelesaikan persoalan sampah itu dan mendapatkan bonus energi terbarukan. Iya, iya, iya. Oke. Wah, saya tiba-tiba menjadi orang goblok. Wah, iya. Ini guru saya, Mas Bayu ini adalah senior yang saya anggap guru, terutama adalah luar biasa. pada saat ya Mas Bayu beberapa kali juga saya undang waktu di Pemkot ya. Diskusi pembekalan ke teman-teman. Tapi saya ngantik. Enggak lah. Udah saya ngaku. Ya, senior. Saya kebun lusu gudel. Ya. Saya mesti banyak belajar. Yang pertama, pengetahuan saya sekarang sudah kalah jauh banyak, pengalaman kalah jauh banyak, kemudian pengelolaan emosional. Ini saya kagum. Mas Edi kan kelahiran 71 ya? 71. Nah, ini gimana? Aspek emosionalnya, cara mengelolanya gimana? Anda masih seistri saya loh usianya. Ya, ya. Ya, tapi kok wenuani aku ya? Moso, ya. Jadi si pengalaman pasti Mas Bayu lebih pengalaman. Apapun itu saya harus mengakui itu. Betul. Dari sisi emosional, ya mungkin saya sudah habiskan waktu muda itu. Jadi sekarang udah nggak punya emosi. Ya beliau ini mulai dari ketua KNPI, ketua HIPMI provinsi ya, kemudian ketua Kadin ya. Enggak, Kadin saya langsung pengurus Kadin di bawahnya Mas Kukrit. Jakarta ya waktu itu ya? Ya. Atau wali kota dulu? Wali kota dulu. Kota. Oh ya, wali kota dulu. Ya, tadi sudah godokannya ini udah luar biasa. Ini saya FKPPI, Pemuda Pancasila. Nah, ini wis tampangnya ganteng gitu. Wah, amin. Siap. Tambah gagah sisan. Pawakane kaya ngene ya sapa sing wani arep ya pra. Ya ta. Ini luar biasa. Wis rek sing wani arep sing ya. Enggak lah, Mas. Ya hidup ini kan harus bermanfaat gitu. Iya, kan. iya. Ya, saya mencoba menerapkan itu aja, bermanfaat buat lingkungan, teman, organisasi yang saya pimpin, apalagi untuk bangsa dan negara. Udah gitu aja, Mas. Oke. Gandeng perjalanan ada yang keliru-keliru ya itu buat kita introspeksi supaya tidak melakukan lagi. Mudah-mudahan pemimpin Semarang yang sekarang ini paling tidak jangan terlalu jauh gitu ya dari Mas Hendi ya. Itu harapan kami semua. Dan jangan melupakan kota Semarang. Enggak lah Mas, rumahnya di Semarang, mana sih, mana bisa dilupakan. Ya, rumahnya kan di Semarang. Terus jangan lupakan juga teman-teman lama. Insya Allah. Ya, ada Mas Kukrit dan teman-teman. Kapan-kapan kita ngumpul lagi ngobrol. Ya, podcast bareng itu bertiga. Ya. Pak Endi, matur nuwun sekali. Siap, senior. Ya, ini sudah mengganggu waktunya Pak Endi. Nanti jam 11 kan ada ini ya, ada acara lagi Pak Endi. Di ciri-ciri orang sukses sudah selalu banyak yang ngantri nunggunya. Ya, kalau saya lebih banyak menunggunya, bukan ditunggu ya. Matur nuwun Pak Endi sekali lagi. Siap, Mas Bayu. Waktunya mudah-mudahan tahan godaan, sukses selalu. Siap, senior. Iya.